pola pengasuhan yang kok kayaknya tidak memanusiakan anak gitu. Penyebabnya apa sih Mbak kalau kayak gitu tuh? Gak ada yang punya cita-cita aku mau jadi orang tua yang toksik gitu. Yang di generasi sebelumnya tuh kan ya kebenaran tuh milik orang tua kan gitu ya. Karena kalau kita yang sebagai orang tua mau menghindari hal-hal yang toksik itu, Kok aku mirip ibuku ya dulu gitu. aduh iya benar-benar. Aku semakin menjadi ibuku. Iya, kelahirannya dia aja udah traumatis buat dia sebenarnya. Kembali lagi. Hai para parents, apakah kamu toxic atau tidak? Sekarang kami akan membahas toxic parenting masih bersama Mbak Dinda di sini. Jadi kita akan mengupas tuntas toxic parenting. Sebenarnya itu apa sih gitu? Kenapa sih? Apa dibilang toksik gitu? Iya. Apa sih tuh? Iya, apa-apa racun gitu ya. Jadi gimana Mbak? Apa sih sebenarnya tuh toxic parenting? Ada di psikologi tuh ada. Iya, sebenarnya ada nggak sih? Ya, yang kata-kata yang toxic atau ya toxic parenting itu sebenarnya term populer ya gitu. Yang mungkin ya kalau yang aku baca-baca tentang si toxic parenting ini mengarah ke pola pengasuhan yang kok kayaknya tidak memanusiakan anak gitu. Kayak lebih mengobjektifikasi anak gitu. Kayak misalnya contohnya tuh anak disuruh jadi berprestasi supaya bisa dibanggakan orang tuanya. Jadi dokter. Gitu. Atau disuruh ngebiayain Investasi ya, investasi gitu. Kemudian apa ya yang banyak tuh dibanding-bandingkan, terus habis itu dikecilkan emosinya, kayak pasti kamu anak kecil aja nggak ngerti gitu kan, ibu sama bapak yang udah lebih lama hidup gitu. Trigger warning, bentar ya. Iya nih. Jadi mungkin sebenarnya itu adalah pola pengasuhan yang kurang sesuai lah ya, tidak sesuai dengan kebutuhannya anak gitu, lebih cenderung mengecilkan anak gitu dibanding orang tuanya gitu. Penyebabnya apa sih Mbak kalau kayak gitu tuh? Aduh, kenapa jadi kayak sini? Emang agak toxic menurut saya. Aku yang toksik. Oke, penyebab toxic parenting apa? Aku juga nggak bisa bilang itu penyebab toxic parenting. Tapi penyebab kenapa parents sulit menerapkan pola asuh yang dibutuhkan sama anak sebenarnya. Ya, mungkin gitu, kayak gitu betul, ya. Betul. Penyebab toxic parenting aku nggak tahu, itu nggak ada di jurnalnya. Iya juga sih. Gitu. Penyebabnya macam-macam. Yang pertama mungkin dari segi pengetahuannya dulu nih gitu. Ada apa enggak ya pengetahuan mengenai bagaimana sih menjalankan pola pengasuhan yang baik kepada anak yang cocok untuk anak tersebut gitu. Aku juga bukan tipe yang one theory fits all gitu ya. Karena kan tiap anak beda-beda ya. Anak kita aja berbeda ya gitu kan ya. Nggak mungkin dong, harus dengan cara yang ini gitu. Pasti pendekatan setiap anak itu beda. Aku juga percaya bahwa kita sebagai orang tua tuh dibekali intuisi gitu ya, buat tahu mana sih yang cocok buat anak kita gitu. Dari segi pengetahuan itu. Kedua, dari segi pengalaman dari diri sendiri gitu ya. Mungkin ada isu-isu yang belum selesai gitu ketika kita jadi orang tua. Contoh misalnya anak udah dibilangin nih, jangan jangan dimainin minumnya gitu. Dia tetap aja lari-lari bawa minum gitu. Terus habis itu minumnya tumpah gitu. Dikit doang sebenarnya gitu. Tapi kita tuh marahnya luar biasa gitu. Ya kayak, kan udah dibilangin tadi kan gitu ya keluarnya ya. Terus anaknya langsung gitu. Nah, kenapa sih efeknya tuh kecil sebenarnya. Nah, tapi ada sesuatu yang bekerja di otak kita gitu. Kayak misalnya
tuh kan aku nggak didengerin sama anakku gitu. Ya. Mungkin karena pengalaman sebelumnya itu nggak pernah didengerin sama orang tuanya. Itu di Inner Child yang episode sebelumnya. Ya, mungkin karena merasa selama ini nggak ada yang dengerin dia gitu ya. Berharap anak ini mau mendengar, ternyata enggak gitu. Terus ke-trigger lah itu jadinya. Nah, jadi batasnya tuh gimana tuh Mbak? Apakah kita bisa mikir nih orang tua aku yang toksik atau akunya aja nih yang terlalu overreaktif gitu terhadap orang tua? Oke, sebenarnya nggak ada sih orang tua yang mau jadi orang tua toksik gitu ya, kayak Iya sih. nggak ada kan ya gitu, nggak ada yang punya cita-cita aku mau jadi orang tua yang toksik gitu nanti, kayaknya nggak ada deh gitu. Tapi yang disebut tadi yang dikenal dengan toksik itu keluarnya kan tidak disadari gitu biasanya. Iya sih. Nggak tahu dampaknya ke anak tuh apa kalau kita ngomong kayak gitu. Walaupun mungkin dari sisi orang tuanya berpikir ini kebaikan kamu gitu, cuman ternyata penangkapan di anaknya itu berbeda gitu. Nah, pola ini akan terus berulang ketika tidak ada komunikasi antara orang tua sama anak bahwa aku nggak nyaman loh diperlakukan seperti itu. Nah, kalau di posisinya kayak gitu orang tuanya nggak mau denger. Kebanyakan begitu. Gimana tuh? Kebanyakan begitu dengan dalih yang tadi ya, itu kan untuk kebaikan kamu sebenarnya begitu sih gitu. Cuman memang apa ya, nggak usah orang tua ya, kita gitu ya, kita kan juga butuh waktu ya untuk menerima bahwa oh iya aku yang salah ya gitu. Menerima bahwa kita salah tuh butuh waktu loh sebenarnya gitu ya, nggak cuma orang tua aja gitu. Jadi apalagi kalau yang di generasi sebelumnya tuh kan ya kebenaran tuh milik orang tua kan gitu ya. Agak sulit, ada yang begitu gitu, tapi ada juga yang mau minta maaf ke anak itu juga ada, tapi banyak yang begitu gitu. Jadi ya kita nggak bisa memaksakan orang tua tuh untuk mengakui gitu, untuk iya maafin ibu ya nak, ibu salah gini dan segala macam gitu. Karena kesadaran itu kan milik orang lain ya, bukan milik kita. Jadi itu sesuatu yang di luar kontrol kita sebenarnya. Dan mungkin itu yang dia tahu terbaik buat anak saat itu dengan pengetahuan di zamannya gitu. Kalau di sekarang kan ilmu parenting ya scroll dikit Instagram keluar tuh ya. Betul. Teori parenting gampang banget sekarang diakses teori parenting. Beda dengan yang zaman dulu gitu. Itu yang terbaik yang orang tua kita lakukan di zaman itu. Gitu. Nah, sebenarnya tuh kalau kayak gitu tuh kayak dikit-dikit kan kita jadi nyalahin ya orang tua gue kayak gini nih dulu sama gue. Kita tuh perlu maafin gak sih Mbak? Kayak kita terima aja emang orang tua gue kayak gini gitu, apa ya? Emang harus berdamai dengan keadaan atau berdamai dengan masa lalu atau ya udah baiknya gimana Mbak? Oke. Memaafkan tuh buat siapa sih sebenarnya? Buat kedamaian kita sih sebenarnya. Iya, memaafkan itu bukan buat orang lain, dan tujuan memaafkan itu untuk meraih kedamaian di dalam diri kita sendiri, bukan untuk diberikan kepada orang lain, bukan untuk membenarkan perilaku orang lain. Kayak gitu sih konsep dari memaafkan sendiri itu. Kita gak bisa ya merubah orang lain, yang bisa kita ubah adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kalau dibilang harus nggak maafin, kan orang tuanya juga nggak maaf gitu. Sebenarnya itu susah loh, kayak nih orang tua gue nih begini nih dulu nih, terus kayak aduh kok gue diginiin gitu loh, yang rasanya tuh kayak ada terus gitu loh. Ya itu mungkin terkait ya sama pembicaraan kita yang lalu ya tentang inner child atau inner wound gitu. Jadi itu perlu diproses sih sebenarnya. Dan kalau belum memaafkan gitu ya, misalnya klien gitu ya, aku belum bisa maafin orang tua, ya nggak apa-apa. Proses memaafkan tuh juga nggak gampang kok gitu. Dan
nggak bisa yang udah kamu maafin kan itu orang tua kamu sendiri gitu. Makin dipaksa makin susah gitu untuk ikhlas memaafkan. Iya sih. Gitu. Jadi dengan kesadaran sendiri bahwa aku ingin lebih tenang, aku ingin lebih sadar menjalani prosesku sebagai orang tua, pengen lebih baik. Nah, mungkin motivasinya ke sana kali ya, bukan motivasinya ke orang tua gitu. Tapi ya buat bisa kita jadi sendiri. relasi sama orang tua juga jadi lebih baik ya dengan kita udah berusaha memaafkan dikira kitanya aja gitu ya. Kayak kitanya juga jadi lebih lebih happy gitunya sama orang tuanya, jadi bisa jadi ini juga gitu, jadi lebih baik juga ke kitanya. Iya, lebih nggak ke-trigger sama omongan orang tua gitu. Nggak cepet Iya. snap gitu. Aduh. Kalau udah memaafkan sih biasanya kalau udah bisa menerima gitu ya. Menerima belum tentu memaafkan, bisa juga sih. Udah menerima biasanya sih misalnya kalau orang tua udah ada. Kita tuh kan punya ciri khas ya, orang tua tuh ngomong, ya kalau udah ngomong gini gitu. Misalnya manggil nama kita nama lengkap misalnya gitu ya. Itu kan dari kecil tuh kayak bulu kuduk udah berdiri ya. Iya. Nah, mungkin kalau kita sudah sadar, sudah bisa memproses gitu ya, itu lebih nggak sampai segitu triggeringnya sih. Dan nggak terjadi ke anak kita juga ya. Iya, betul. Diharapkan seperti itu. Diharapkan seperti itu. Nah, sekarang kan tadi kita sebagai anak, kalau kita yang sebagai orang tua mau menghindari hal-hal yang toksik itu, gimana Mbak caranya? Oke, maksudnya misalnya kita sebagai anak nih orang tua kita tuh memperlakukan kita kurang baik lah dulu gitu ya. Terus sekarang kita punya anak. Terus kita sekarang punya anak. Nah, kita nggak mau kayak orang tua kita gitu. Nih, kebanyakan begitu sekarang. Tapi di dalam menjalani perannya itu tiba-tiba kok aku mirip ibuku ya dulu gitu. Aduh, iya benar. Aku semakin menjadi ibuku. Iya, kok makin mirip ya. Perasaan aku nggak mau kayak dia gitu loh. Ya, perasaan aku nggak mau kayak ibuku deh. Tapi kok aku ngeliat nih dulu ibuku kayak gitu. Emang itu tidak terhindarkan ya pola-pola itu, karena kan sekian puluh tahun kita tinggal sama orang tua, apalagi yang tinggal sama orang tua ya. Itu kayak udah ada pola gitu loh di dalam diri kita. Pola berpikir tertentu, pola perilaku tertentu gitu. Sehingga untuk menjadi orang yang 180 derajat berbeda sama orang tua kita itu kayaknya agak sulit juga. Iya sih, gitu. benar. Cuman kita bisa ambil baiknya dan kita tinggalkan yang kurang cocoknya buat anak kita gitu. Kalau dulu mungkin yang benar semuanya begini gitu. Kalau sekarang kita kan mulai dituntut gitu ya sebagai ibu untuk mengerti anak kita tuh kayak gimana sih, cocoknya kayak gimana sih gitu. Nah, kita cari deh yang cocok pendekatannya buat anak kita gimana ya gitu. Aku yakin sih nggak 100% buruk semua sih sebenarnya ya gitu. Ada lah baik-baiknya gitu. Nah, ambil yang baiknya gitu. Yang kurang, yang ya kiranya nggak berkenan di diri kita gitu, nggak cocok buat keluarga kita, anak kita, ya udah itu ditinggalkan aja. Oke. Berarti kayak apa sih? Intinya tuh sebenarnya bukan toxic parenting juga ya, karena nggak ada istilahnya itu dalam psikologi. Cuman kayak kecocokan pola asuh antara orang tua dan anaknya sendiri ya. Kita bisa sebut kayak gitu ya, Mbak? Iya, jadi kita responsif terhadap kebutuhannya anak gitu. Yang paling oke menurut aku gitu. Karena kan setiap kebutuhan anak tuh beda-beda. Ada anak yang butuh stimulasi kognitifnya yang tinggi banget. Ada anak yang butuh kebutuhan afeksinya tinggi banget tuh juga ada. Ada anak yang butuh kinestetiknya. Setiap anak itu akan berbeda, dan yang tepat tuh gimana? Yang cocok sama karakter kita. Kalau anaknya lebih dari satu juga itu berlaku ya? Berlaku. Nggak bisa disamakan ya. Betul. Berarti kalau misalnya aku tangkep dari pembicaraan kita, toxic parenting tuh sebenarnya ada hal yang
yang disebut toxic parent itu mungkin orang tuanya itu tidak adaptatif terhadap si anak sendiri. Dia kayak mengikuti hal-hal yang lalu, jadi dia ikutin dari awal, terus ya dia terapin ke anak dia padahal belum tentu cocok. Anaknya butuhnya apa, orang tuanya taunya begitu. Ya, kalau di perusahaan tuh kayak top down gitu, nggak mau bottom up, nggak mau dengerin anak tuh perasaannya gimana gitu. Jadi kayak perasaannya anak tuh diabaikan gitu, aspirasinya anak tuh terabaikan gitu. Kalau kayak gitu ntar begitu lagi ya. Yes, betul sekali. Tapi untungnya generasi kita yang sudah menjadi orang tua nih emang udah lebih aware ya. Ini ya udah aware dan break the cycle. Mau memutus itu. Ya jadi semoga bisa sih. Semoga bisa ya teman-teman yang memutus, walaupun tidak mudah menurut Mbak Ninda. Yes, jadi tidak bisa 0% hilangnya. Ya kita juga merasakan ya, nggak bisa hilang juga. Ya kan kita kan manusia ya gitu. Kayak kalau dibilang Ninda pernah marahin anak nggak? Ya pernah lah gitu. Pernah kelepasan nggak? Ya pernah gitu. Manusiawi deh kayaknya. Dan sebenarnya bukan seberapa sering kita marah sama anaknya yang perlu dihitung, tapi bagaimana usaha kita untuk memperbaiki hubungan setelah kita marahin itu sih gitu. Kayak anak juga perlu tahu bahwa orang tua tuh bukan malaikat gitu ya, bukan orang yang sempurna nggak bisa marah gitu. Dan anak juga perlu tahu itu ada emosi marah, sedih, gitu, kesel, itu anak juga perlu tahu sebenarnya. Dan bagaimana kita repair, namanya repair hubungan itu setelah misalnya ada konflik gitu ya. Mama minta maaf ya nak, karena tadi mama teriak ketika kamu begini gitu. Nah, semoga itu tidak menimbulkan trauma gitu ya, dengan cara minta maaf itu tadi menyelesaikan. Iya, sebenarnya sih kita juga nggak bisa ngekepin anak gitu ya. Wah, jangan sampai kena trauma gitu ya. Udah bisa gitu juga. Karena terakhir tuh aku dengar kelahirannya dia aja udah traumatis buat dia sebenarnya. Oh iya. Iya. Anak dilahirkan itu tuh udah peristiwa trauma. Kan di dalam kandungan tuh nyaman banget loh sebenarnya. Ya kan, makanan datang sendiri, nggak perlu usaha, gitu kan? Ya. Enak, hangat gitu ya, berenang-renang di dalam rahim gitu. Sekarang nggak nyaman dikit, ya nangis. Gitu. Bener juga sih. Nah itu cara berkomunikasinya gitu. Jadi mungkin bukan bagaimana supaya anak kita nggak trauma anak kita gitu, tapi kita mengajarkan bagaimana anak menghadapi bahwa ya dunia tidak selalu indah seperti itu. Gitu. Ya, ada hal-hal tidak selalu indah kawan. Iya. Ya mungkin yang dia temukan di orang tuanya juga gitu. Gimana caranya orang tua bikin jadi indah, lebih indah? Yes, paling enggak kita jadi orang tua bisa jadi tempat pulangnya anak. Kalau kangen anak pulang. belum. Kalau misalnya anak itu ada ya mengalami trauma di luar sana gitu ya, yang di luar kendali kita gitu ya, entah itu kan sekarang lagi banyak bullying lah apa segala macam. Paling enggak kita sebagai orang tua tuh bisa jadi tempat curhatnya anak lah gitu. Ya aku sedih juga sih, beberapa kasus bullying tuh sebenarnya udah laporin dari anak ke orang tuanya gitu. Cuman kayak orang tuanya tuh mungkin ya itu belum terlalu responsif mungkin ya dengan itu. Tapi ada juga yang langsung nyamperin sekolahnya gitu. Anak saya nih mengalami begini. Nah, nggak apa-apa juga sebenarnya sih gitu ya. Kita membela anak. Bukan berarti anak harus dipaksa kuat gitu ya. Anak akan kuat pada waktunya kok gitu. Dengan dukungan dari orang tua. Siap. Baiklah, karena kita sudah mengetahui sebenarnya apa itu toxic parenting, dan untuk teman-teman bunda-budi, bapak ibu yang mungkin ingin memutus siklus itu ya, karena telah mengalami sendiri dan sudah punya anak, jadi GWS. Semangat terus, tetap semangat ya. Betul. Sebagai orang tua,
Terima kasih Terima udah kasih. menonton Mas Sayabun edisi Toxic Parenting. Ini harus Ngobrol begini terus ya. ngobrol nih lu, ngobrol. Oh, iya. Mas Ngobrol. Sayabun ngobrol. Mas Sayabun ngobrol bersama ahli Hmm. edisi Toxic Parenting. Baiklah, sampai jumpa. Dah. Dadah.